proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam dan Siti Hawa ini, hari ini, inilah yang kita bahas, yang kita disebutkan dalam Al-Quran ini, apa katanya? Thumma ja'alnahu nutfatan. Nah, dari seorang laki-laki, Nabi Adam alaihissalam, atau laki-laki yang datang setelah Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, maka dari manusia ini ada yang dikonsumsi makanan, minuman, dan semuanya akan tersimbolkan dalam saripati dirinya, zatnya, materi jasadnya, saripatinya dalam bentuk sperma. Nutfah. Jadi min qararim fi qararim makin. Jadi nutfah itu nanti air mani sperma akan dititipkan oleh Allah, diletakkan qarar. Ada pembuahan itu nanti. Qararin makinin, ini adalah kalimat yang mungkin secara zahir kok bisa. Perut perempuan itu kan empuk, lembut. Kok dibilang qarar, tempat tinggal yang makin, yang kuat dan sebagainya. Jadi kuatnya kuat maknawi di sini. Coba bayi itu di dalam perut itu bapaknya, bapak ibunya guling-guling sana tuh biasa. Kuat banget itu. Tapi giliran bayi di luar nggak bisa begitu. Jadi lemah. Bayi masih di perut ibunya naik sepeda motor sana sini, masya Allah, itu biasa. Jadi betul-betul makin ya luar biasa. Tapi bayi sudah keluar. Nafasnya pun ikut ibunya. Nafasnya ikut ibunya, makannya ikut ibunya. Padahal bayi waktu di dalam perut ibunya sangat lemah ya, belum ada kekuatan. Tapi ibunya jungkir balik juga biasa saja, tenang aja. Coba bayi baru lahir harus gulung-gulung begitu. Habislah. Makanya istilah qararin makin. Jadi sperma itu ditempel di Allah, seorang laki-laki melakukan hubungan dengan perempuan, lalu disitulah akan dititipkan spermanya, lalu terjadi pembuahan. Dan pembuahan itu di qararin makin. Qarar tempat tenang, tempat tinggal, yang makin, yang mapan, yang tidak akan bisa, yang aman, yang tidak terganggu sana sini. Subhanallah. Qararin makin. Tsumma khalaqnahu nutfata. Tsumma khalaqna nutfata. Ya. Nutfah dari air mani tersebut. Air mani yang sudah terjadi pembuahan. Tentunya di sini juga air mani seorang perempuan. Istilah sperma, istilah ovum. Istilah itu masanya itu ke bahasa kita adalah air mani laki, air mani perempuan. Lalu bertemu terjadilah pembuahan. Dunia medis akan menjelaskan proses ini. Jadi terjadilah pembuahan di situ. Setelah itu terjadilah alaqah. Alaqah itu adalah darah. Darah yang sudah mulai menggumpal. Darah menggumpal dari sperma lalu mulai menjadi darah yang menggumpal. Fa khalaqnal 'alaqata, dari darah yang menggumpal ini semakin hari akan menjadi mudghatan, segumpal daging. Segumpal, kayak segumpal daging begitu. Sehingga di saat seperti ini kalau keluar seorang bidan atau qabilah atau dukun bayi mengerti, oh kamu keguguran dan sebagainya. Yang jelas sudah mulai ada bentuknya segumpal daging. Walaqnal mudghatan, fa khalaqnal mudghata, dari segumpal daging ini idhaman, baru setelah itu mengeras. Idhaman itu pembentukan bentuk manusia. Idham tulang-tulang lemah, lunak. Dari idham nanti akan fakasawnal idhama, kemudian dari tulang-tulang ini ditutup, diliputi lahman daging, perlahan demi perlahan. Sehingga menjadi bentuk bayi melingkar. Itu ada, kalau tidak ada. Kalau dan ini kan sebenarnya dalam proses penciptaan wajar. Kalau bikin rumah itu bikin rangka dulu, belum ada bentuknya, kan gitu ya. Ini adalah besi, nanti jadi cantik begitu. Tulang membentuk begitu, baru nanti ada tumbuh daging, proses menjadi bayi yang meringkuk gitu. Di dalam ini kata gambar USG, akan gitu ya, meringkuk begitu. Kemudian thumma ansha'nahu khalqan akhara. Setelah itu menjadi berbeda lagi. Berbeda sekali dari air menjadi satu bentuk. Khalqan akhara, maka tersudah nanti menjadilah khalqan akhara. Akhirnya adalah seperti yang berbeda dari ibunya. Dulu adalah satu dengan ibunya. Setelah itu terpisah, terlahirkan. Lahir. Dan subhanallah di dalam perut itu adalah nafasnya, nafas ibunya.
makanan dari ibunya, dan ketenangannya luar biasa di situ. Akan tapi lihat, kalau sudah keluar dari itu dia harus mandiri. Sampai sehingga kalau seandainya bayi itu adalah, jangankan kok semuanya, separuh saja kalau duluan, kakinya dulu itu mati loh. Karena sudah dia harus butuh nafas. Dia mulai merasa pengen mandiri, kakinya kok keluar duluan, nggak bisa nafas, mati itu nanti. Makanya dikeluarkan dulu kepalanya. Biar segera mandiri dia bernafas. Nah, sehingga kalau dalam prediksi dokter, kalau ternyata bayinya nyungsang nggak, bayi apa gitu, langsung sesar itu nanti. Karena wah ini kalau kaki dulu berbahaya atau bagaimana? Ditarik dulu, kepalanya ketinggalan. Bahaya. Jadi subhanallah, jadi di saat tidak seperti itu, maka dibuat namanya sesar. Kenapa? Akan menjadi khalqan akhar, makhluk yang lain yang berbeda, terpisah dari ibunya. Fatabarakallahu maha suci Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jadi ada nanti selain Allah yang menciptakan, tapi penciptaan selain Allah adalah bukan mencipta dari tidak ada menjadi ada, akan tapi kalau manusia dari ada dirubah menjadi sesuatu yang ada yang lainnya, hanya beda bentuk. Dari kayu dibentuk jadi kursi, dari batu jadi tak semen menjadi bangunan semacam ini. Tapi kita menciptakan, cuma menciptakan, kita adalah bukan menciptakan yang sesungguhnya dari tiada menjadi ada, tapi hanya Allah lah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini gambaran tentang penciptaan manusia. Dan dalam hadis Nabi juga tentang hadis Imam An-Nawawi dalam Arba'innya tentang bagaimana kisah 4 bulan, 40 hari, terus 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Tentang proses. Dan itu kalau dicermati secara medis, oke, masuk. Dan maksudnya itu proses yang kurang lebihnya. Dan kemudian tentang memahamkan tentang awal penciptaan ini, muqaddimah untuk memahamkan tentang keyakinan nanti kalau setelah ini adalah dihancurkan, dimatikan dan sebagainya. Gambarnya gini loh. Akal kita ini kalau sudah tahu orang ini seorang insinyur hebat. Dia dengan kecerdasannya bisa membangun gedung megah ini. Dan kita tahu, oh betul bisa membangun gedung megah. Selesai. Lah kemudian ada pertanyaan, kalau gedungnya rusak nanti gimana? Apakah dia bisa benahi lagi kira-kira? Coba jawab. Bisa enggak? Bisa, membuat aja bisa, kan enggak bisa, kan gitu loh. Nah, kalau diruntuhkan lagi, dia bangun lagi bisa. Oh, dia bisa. Gitu. Selagi orang memahami bahwa saja, memahami tentang awal pembuatannya, tentu kalau urusan rusak, hancur, bisa lagi. Enggak susah. Sehingga kalau seandainya ada seorang insinyur bisa membuat satu gedung megah, cantik, indah. Kemudian ada, kalau tiba-tiba gempa lalu hancur, Anda bisa membuat lagi enggak? Ya itu insinyur gimana? Enggak, ya bisa dong. Enggak, ngerenov, ya bisa aja dong. Membuat aja bisa, apalagi cuma renov. Nah gitu kan. Bisa aja, membuat lagi juga bisa. Nah, sebetulnya ini kan sederhana cara memahamkan kepada akal. Sehingga setelah itu, orang itu kalau dikatakan, kamu ini setelah itu akan mati. Jelas, setelah mati kamu akan dibangkitkan. Mikir bangkit, ini nggak usah pusing. Mau menciptakan awal saja bisa, membangkitkan lagi kok sisa. Ini muqaddimah untuk memberikan pemahaman bahasanya nanti Allah akan membangkitkan kembali. Enggak usah bertanya, gimana cara membangkitkan? Kan kita sudah berantakan. Ada yang dimakan harimau, ada yang tenggelam di laut makan ikan hiu, ada yang dibakar di sana. Apakah bisa kembali? Buat dari nol aja bisa. Sehingga enggak perlu bertanya. Jadi memahamkan awal penciptaan, kemudian setelah itu bicara, innakum ba'da dzalika lamayitun. Engkau akan mati. Dan proses kematian kita pun nanti setelah itu kalau kita cermati lebih halus pelan lagi, ternyata dari matinya seseorang kalau dibiarkan nanti seperti proses awalnya, jadi kembali. Jadi manusia kalau sudah mati, jadi kalau dalam disebut Al-Quran kan dari sol-sol, dari tin, dari turab, dari tin. Turab itu kan biasa tanah, kalau tin bercampur dengan air. Kemudian menjadi bentuk. Jadi ada fase-fase dari awal cair membentuk, kemudian mengeras sampai bentuk manusia. Ternyata manusia itu kalau mati kembalinya seperti mundur lagi. Coba diperhatikan. Manusia dari geleger utuh begini.
Setelah nyawanya dicabut, dibiarkan saja. Akan apa? Akan membengkak. Setelah itu akan membusuk. Membusuk akan menjadi tampak beberapa lama kemudian akan kembali kepada asalnya. Membusuk, ternyata setelah lama seperti air dengan tanah. Setelah tanah-tanah hilang, menjadi debu. Nah, kembalinya seperti itu. Coba setelah itu nggak ada lagi, mana manusianya? Tersisa tulang-tulangnya, hanya tulang perlu waktu saja. Jadi dagingnya itu kembali. Dari keset karena ada nyawanya, maka badan kita terjaga. Di saat tidak ada nyawanya, maka akan kembali bentuknya kepada awal permulaan Nabi Adam. Jadi keras, kemudian lemak, lembut, bercampur dengan air, warnanya hitam, kayak tanah liat, terus mengering, kena angin, terbang, debu. Nah itu asal manusia. Kurang lebih seperti itu. Kalian semua akan mati, dan setelah mati itu akan kembali proses penciptaan manusia. Dan jadi turab lagi. Adam min turab. Kita dari tanah. Kita pun akan kembali ke tanah. Sehingga kalau dicari nggak ada, mana tadi bentuknya? Karena sudah jadi kayak tanah, memang kita asal tanah. Hanya perlu waktu. Adapun nanti ada janji-janji atau isyarat dari baginda, ada orang mati syahid dan sebagainya, itu malah masalah karamah, masalah hal yang luar kebiasaan. Pada umumnya sudah hilang. Menjadi tanah. Baik. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah kamu mati, hancur jadi debu, kemudian nanti akan dibangkitkan kembali. Yang sudah iman di pertamanya, enggak usah bertanya, dibangkitkan, ya tenang aja, yang buat saja bisa dari nol. Allah Maha Kuasa menciptakan dari nol, dari tiada, apalagi cuma membangkitkan, ya bisa. Enggak bertanya lagi. Akan tapi orang kafir waktu itu bertanya, bagaimana? Nuhyil mauta. Bagaimana Allah maka menghidupkan kami sudah mati? Mereka bingung karena tidak mempercaya proses penciptaannya, bahwa yang menciptakan adalah Allah. Ini. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, nanti hari kiamat dibangkitkan. Nah, inilah tentang proses penciptaan manusia dan proses membangun keimanan. Keimanan. Dan kita semua diciptakan oleh Allah, semesta diciptakan oleh Allah. Hanya tadi kami singgung tentang urusan yang ada hubungannya dengan penemuan ilmiah, teknologi dan sebagainya. Kita tidak boleh alergi. Kita harus sambut dengan teknologi karena itu adalah juga hasil riset, hasil kecerdasan dan sebagainya, dan tidak akan bertentangan dengan syariat kalau itu benar. Yang nggak boleh adalah kita latah tentang penciptaan manusia, termasuk penciptaan semesta ini. Penciptaan semesta. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, disebut dalam Al-Quran. Ya, ini sudah jelas dalam Al-Quran. Tidak perlu kita terpesona dengan satu teori yang dihadirkan seseorang, tiba-tiba berkata tentang penciptaan manusia, apa yang disebutkan Darwin, terserah ini kita kembalikan pada yang menafsirkan teori Darwin, atau tentang tadi permasalahan penciptaan semesta ini, katanya ini adalah dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kemudian terjadi satu dentuman besar atau disebut Big Bang, kemudian menjadi begini. Kita tidak perlu dengan istilah-istilah itu. Yang gampang terpesona ini kan teori, dia sendiri dari mana? Pembuktiannya dari apa? Risetnya riset seperti apa? Kalau kita orang beriman selesai, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan rembulan, Allah. Selesai. Teori kembali kepada praduga ribuan tahun yang lalu. Jangan sampai seorang muslim mukmin lalu berkata, oh iya, kita percaya adanya Big Bang. Seolah-olah Big Bang ini adalah tidak ada yang menciptakan semesta ini. Terjadi dengan sendirinya proses dan tuman besar itu, lalu adalah terpencar menjadi bumi, di sini planet, matahari, rembulan, dan sebagainya. Nah ini perlu kita membangun satu cara beriman yang benar. Cukup Al-Quran ini. Adapun nanti jika ditafsiri dentuman besar itu, yang membuat dentuman Allah, lain cerita, seperti gempa, seperti gunung meletus, dan sebagainya. Tapi yang kita khawatirkan, terpesona dengan teori-teori itu, lalu menjadikan tidak mempercayai adanya sang pencipta. Dan itu kan masalah mulhidin, tentang ateis itu kan begitu. Tidak mempercayai adanya pencipta, bahwasanya alam itu ada dengan sendirinya, adanya dentuman besar, lalu begini-begini. Proses. Nggak ada pencipta, ya sudah ada begitu. Ini bahaya sekali dalam dunia keimanan di saat dihubungkan dengan dikit-dikit dengan teknologi tanpa ada kesadaran bahwa iman itu dibangun daripada Al-Quran, hadis Nabi. Adapun teknologi penemuan-penemuan yang ada saat ini adalah untuk penguat, dengan catatan tidak bertentangan
Kalau bertentangan, jangan. Apalagi teori-teori. Teori itu bukan pisau langsung ditusukkan lalu kelihatan berdarah. Ini adalah gambaran ribuan tahun yang lalu. Siapa yang hidup? Ini misalnya. Dan kita juga, mohon maaf, masalah ilmiah ini, kita harus mungkin para guru-guru sejarah, guru-guru ini harus menghubungkan dengan keimanan supaya tidak terlena dengan penemuan dengan istilah-istilah ilmiah, tapi tanpa disadari bisa jadi itu menjauhkan dari iman. Saya masih ingat loh dulu waktu SMP itu menghafal dengan susah payah tentang manusia purba, Pithecanthropus erectus, Nah itu manusia itu semuanya, mohon maaf ya. Ada Homo sapien, Homo salensis, Homo wajakensis, Homo osis. Ini kan itu suruh menghafal lah. Itu kan mungkin masalah manusia purba dan sebagainya bagi umat beragama adalah umat Islam, bukan saja umat Islam, umat yang beragama Nasrani, Yahudi semuanya punya keyakinan bahasanya kita adalah manusia dari Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dengan cara tertentu. Allah berlakukan proses penciptaan kepada Nabi Adam, bukan dengan proses-proses itu. Nah, hanya kami ingin mengingatkan tentang teknologi, termasuk Isra Mi'raj dihubungkan dengan teknologi, sah-sah saja, tapi sifatnya penemuan-penemuan itu adalah untuk mengukuhkan. Dan kita harus tahu dong, harus melek teknologi, harus kita membaca penemuan-penemuan. Kita gampang latah dengan, wah Masya Allah, dulu pernah suatu cerita, dari awal cerita saja kita langsung bikin itu aneh. Katanya di Jerman ada orang ngebor. Di Jerman ada orang ngebor. Ternyata di dalam bor itu ada dikirim pasang kamera atau apa itu. Berita. Bener gak, benernya gak. Tapi yang aneh orang percaya. Ustadz lagi ada. Ternyata di dalam sana ada orang menjerit-jerit disiksa kubur. Gimana siksa kubur? Kubur itu bukan di situ. Alam barzah itu alam yang berbeda. Alam berbeda. Pernah dengar suara azan di bulan. Ya, ini bagaimana suara azan di bulan? Pernah dengar ya? Nah, ada lagunya lagi, suara azan di bulan katanya. Suara azan di bulan. Wah, kadang-kadang dimasukkan teori, sebab yang namanya suara itu kan perlu waktu, tidak seperti cahaya. Cahaya lebih cepat. Kalau suara itu berlangsung. Coba kita ngomong, wah, kita sudah mangap dari tadi, suara baru nyampe. Jadi perjalanan itu baru didengar oleh Neil Armstrong. Siapa gitu? Jadi mungkin baru kedengaran suara adzan, mungkin wallahualam. Itu tuh sebenarnya siapa yang membuat cerita itu? Bisa saja orang di luar Islam membuat guyonan, orang Islam percaya, ketawa dia. Oh, ini imannya orang Islam. Kok latah banget dia percaya begitu. Kemarin juga ada satu orang kirim video, subhanallah, Ustadz lagi. Subhanallah, maha kuasa Allah. Ada bunga berbunga telur. Ini di mana cara berpikirnya nih? Ustadz ngirim lagi. Ada bunga, ada kan video? Keluar telur. Ada manusia keluar telur. Cobalah mikir dari mana? Proses telur itu bagaimana? Seolah-olah iman kepada Allah yang maha kuasa. Iya, Allah maha kuasa menciptakan segalanya. Cuman proses penciptaan ini ada sunnatullah yang ada. Bunga keluar telur dipecah, ada kuning telurnya lagi. Wajib, pasti. Kami dapat dari Ustadz, ada grup Ustadz, mohon maaf ini. Jangan latah-latah seperti itu. Grup Ustadz dengan kekaguannya. Subhanallah. Ditambahi lagi si alamat kiamat, alamat ini. Alamat kiamat dari dulu, durhaka sama orang tua. Jadi mohon maaf, kita perlu adalah yang realistis. Yang sesuatu itu harus kita renungi, kita pikirkan. Jangan sampai kita ke bawah-bawah, kelatah teknologi. Teknologi harus dahsyat. Subhanallah. Gimana orang bisa ke ruang angkasa, kemudian bisa orang mendarat di bulan. Adalah makhluk Allah, bisa saja, mungkin saja secara akal. Yang nggak boleh kan bawa berita-berita yang aneh. Buktinya sesuatu segede itu bisa terbang dan tenang saja pesawat. Itu kan kalau pikir gimana bisa terbang pesawat itu. 500-600 orang di atas. Duduk dan tenang di atas kayak tidak bergerak pesawat coba. Ini kan teknologi. Nggak bisa kita pungkiri dong dasarnya teknologi. Kadang kalau di atas pesawat kok bisa ya begini. Nggak ada sayapnya begini-begini kan gitu. Nah, itu teknologi.
Akan tapi kalau sudah ada hubungan dengan keimanan, hati-hati, jangan gampang latah, wahai para asatidz ya. Apalagi mungkin ya mohon maaf kalau kita tidak mengerti ya kita tanya kepada ahlinya. Tentang hal-hal kayak gini, makanya kita serahkan tadi urusan proses pembuahan itu adalah coba tanyakan kepada ahlinya. Nah, dan ternyata para medis juga menjelaskan hanya mungkin masalah waktu saja, bergeser, maju mundur. Kadang orang umur 7 tahun sudah bisa ngomong, ternyata 7 tahun belum bisa ngomong. Ya, itu adalah masalah wajar lah hal-hal seperti itu. Ada anak balik umur 9 tahun ternyata belum, ada yang nggak keluar mani baliknya. Jadi ada kekurangan. Bisa jadi apakah itu cacat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya seperti itu pembentukan manusia, penciptaan manusia. Kan ada yang bayi berkembang dan sebagainya. Atau tiba-tiba tangannya nggak ada, cacat dan sebagainya. Ya wajar. Itu Allah ciptakan seperti itu untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk buat apa saja. Ini saja karena ini ada hubungan dengan dunia kandungan lah. Maka dunia kandungan biasanya kalau orang-orang cerdas itu dari medis itu malah di balik Al-Qur'an ini ada apa. Jadi bahan riset, bahan diskusi panjang lebar untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang luar biasa. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menguatkan iman kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun penemuan-penemuan ilmiah yang berlalu lalang di pikiran kita akan menambahkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Bukan berpaling lalu membangun keimanan atas dasar penemuan. Sehingga di saat penemuan berubah lalu runtuhlah iman. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.